Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Saya Ahmad Veda Siregar eh, dari kelas manajemen rantai pasok dengan dosen Bapak Dr. Iqgo Insinyur Goklas Sihaan MM. Saya akan mempresentasikan 5 artikel terpublikasi dari jurnal bereputasi yang telah saya kerjakan sebagai tugas pada sesi UAS. Eh, yang pertama itu adalah jurnal tentang lesson learned from humanitarian logistic to manage supply chain disruptions. Jadi adalah pelajaran kemanusiaan yang diambil dalam rangka manajemen disrupsi atau gangguan dalam supply chain. Latar belakang dari jurnal ini adalah ketika saat ini ketika rantai pasok kemarin dalam keadaan COVID gitu kan, dia itu gagal merespon pandemi karena terlalu fokus pada biaya itu, efisiensi biaya yang dia lakukan. Padahal kan kita seharusnya fleksibel kan, ada masa force majeure yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi supply chain. Jadi di sini penulisnya mengeksplorasi praktik logistik kemanusiaan yang memang dirancang untuk menghadapi ketidakpastian dan lingkungan dinamis, seperti gangguan-gangguan lain seperti iklim dan krisis politik harus dianggap sebagai new normal atau norma baru. Adapun tujuan ini adalah penelitian ini bertujuan untuk memberikan pelajaran dari sisi kemanusiaan, baik itu kesiapsiagaan, standarisasi, inovasi, dan kolaborasi untuk membangun ketahanan rantai pasok global di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah qualitative literature review. Jadi ada banyak literatur yang ditinjau dari penelitian ini yang terkait dengan logistik kemanusiaan, manajemen risiko, dan teori rantai pasok yang dengan konsep triple A supply chain, kelincahan, adaptability, dan penyelarasan. Hasilnya menunjukkan bahwa organisasi harus mengadopsi prinsip logistik kemanusiaan untuk membangun ketahanan terhadap gangguan rantai pasok global. Apa sih implikasi dari penelitian ini gitu ya? Jadi kan mulanya ada model rantai pasok tradisional tuh ya. Dia tuh hanya fokus pada efisiensi biaya atau konsep lean. Ini konsep seperti ini terbukti lemah ketika menghadapi krisis besar seperti pandemi. Jadi, penelitian ini menganjurkan atau menekankan perlunya fleksibilitas struktur, yaitu kemampuan organisasi untuk merombak arsitektur rantai pasoknya untuk disesuaikan dengan kondisi tersebut melalui kesiapsiagaan, standarisasi dan kolaborasi antar sektor dan mengadopsi prinsip-prinsip logistik kemanusiaan. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah Supply Chain Sustainability Risk Management in the Era of Mandatory Due Diligence itu kan. Ini adalah literatur review di mana mm, bahwa supply chain sekarang tuh eh, banyak faktor buruknya terhadap manusia dan alam gitu. Jadi jurnal ini menekankan untuk supply chain agar memperhatikan dampak buruk tersebut gitu kan. Kita terbelakangnya ya sama kan, sampai sejauh ini tuh perusahaan dan akademisi telah membingkai risiko. Itu dikenal dengan nama SCSR gitu ya. SCSR. Jadi SCSR ini akan ditinjau gitu kan, apakah emang dilakukan sama perusahaan gitu kan. Apakah dengan SCSR ini telah berdampak dengan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh manusia dan alam gitu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki gitu ya, sebagaimana SCSR ini dapat menginformasikan pendekatan baru. Jadi ada sekitar 66 artikel dari 2004 sampai 2024 yang diteliti oleh jurnal ini gitu kan. Jadi itu akan dibandingkan dengan uji tuntas rantai pasok yang dikeluarkan dalam pedoman internasional. Jadi pedoman internasional itu punya SCSR dan itu sebagai uji tuntas rantai pasok. Metode yang digunakannya masih sama kayak jurnal pertama, yaitu kualitatif atau literatur review yang fokus pada konten, tema, dan pergeseran konsep. Jadi kita akan melihat konsep dari 2004 sampai 2024 dan bagaimana dengan pengaruhnya terhadap uji tuntas rantai pasok. Hasilnya adalah manajemen rantai pasok harus bertransformasi ya, dari yang pendekatannya sebagai inside out hanya melindungi kepentingan, maka sekarang harus bergeser menjadi outside out, yaitu mempedulikan hak asasi manusia dan lingkungan. Jadi hasilnya itu adalah
bahwa 6 langkah uji tuntas internasional yang tadi kita sebutkan di tujuan penelitian menjadi dilakukan untuk menjadi dibuat untuk menjadi kerangka kerja krusial agar pengelolaan risiko berkelanjutan tidak lagi sekedar hanya sukarela. Banyak yang menelitikan bahwa SCSR dan uji tuntas rantai pasok yang jadi pedoman internasional ini digunakan sebagai sukarela. Tapi seharusnya ini tidak hanya menjadi sukarela, tapi dipastikan dia untuk menjadi transparansi dan akuntabilitas agar tercipta pencegahan dampak buruk di segala sisi baik itu kemanusiaan dan lingkungan. Perusahaan secara hukum harus wajib mengidentifikasi dan memitigasi dampak buruk operasional mereka terhadap hak asasi manusia dan lingkungan melalui proses uji tuntas. Seperti itu. Nah, kita lanjut kepada artikel yang ketiga mengenai individual behavior and sustainability supply chain management itu. Ini juga adalah systematic literature review di mana perilaku manusia yang berhubungan dengan supply chain management gitu ya, sustainability dari supply chain management. Adapun latar belakang dari penelitian ini bermula ketika banyak organisasi di industri ini yang telah menginvestasikan sumber daya yang besar untuk SSCM gitu kan, membuat supply chain sustainable supply chain management gitu kan. Namun mereka menginvestasikan uangnya tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Agak mirip sama jurnal yang kedua tadi gitu ya. Tadi kan udah ada uji tuntas internasional. Kalau di sini tuh meneliti bahwa hanya tidak fokus, mereka tidak fokus kepada manusia dan lingkungan gitu, sosial dan lingkungan. Jadi penulis merasa banyak kegagalan di sini ya. Ada hal yang tidak berjalan secara efektif. Jadi di sini tuh eh, yang disalahkan itu adalah karyawan dan manajer secara tidak langsung karena mereka mengeksekusi inisiatif mereka, ya mereka yang memutuskan gitu kan. Jadi ini adalah salah mereka gitu kan. Ada banyak hal yang belum dipahami sama karyawan dan manajer seperti emosional dan motivasi dari lingkungan sosial dan aspek dan ekonomi. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengisi celah yang tadi, celah dari karyawan dan manajer ini, dan ditinjaulah secara sistematis apa saja sih faktor yang mendorong perilaku pro kepentingan pada level individu gitu kan. Uh, Materi yang digunakan adalah kualitatif literatur review. Jadi penulis artikel ini melakukan pencarian sistematis dari berbagai basis data akademik untuk menemukan penelitian menghubungkan antara perilaku individu dengan manajemen rantai pasok gitu ya. Hasilnya adalah bahwa meskipun organisasi menetapkan kebijakan yang bagus, canggih gitu kan dan efektif baik dari segala keuangan maupun dari pendapatan gitu kan, sumber daya gitu, tapi sayangnya eh, itu tetap dapat terhambat karena ada beberapa faktor yang diabaikan seperti faktor perilaku manajer dan karyawan. Implikasinya adalah penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang baru gitu ya. Dia menghasilkan sebuah kerangka kerja yang baru yang telah mengintegrasikan gitu ya psikologi perilaku ke dalam manajemen rantai pasok. Jadi peneliti ini menekankan bahwa untuk mencapai rantai pasok yang benar-benar berkelanjutan, perusahaan harus berinvestasi pada pengembangan kapasitas individu, bukan hanya pada sistem teknologi. Hal ini mencakup seperti pelatihan, peningkatan kesadaran moral, penyesuaian sistem penilaian kinerja, pembangunan budaya kerja. Ini semua memberikan ruang bagi individu untuk bertindak secara etis tanpa takut mengorbankan karir mereka. Lanjut pada jurnal keempat adalah Practical Framework for Aggregate Production Training gitu ya. Jurnal 4 ini dilatar belakangi oleh di mana ada kelemahan gitu ya, ada kelemahan dalam perencanaan agregat atau agregat planning yang seringkali memisahkan modul peramalan, produksi dan anggaran kas sehingga menghasilkan solusi yang tidak optimal karena setiap tahapan tersebut tidak mempertimbangkan dampak terhadap lainnya secara langsung. Ini juga diperburuk dengan model tradisional yang lama yang hanya mengejar efisiensi operasional tanpa eh, melihat integrasi strategis antara fungsi pemasaran dan keuangan. Jadi ada banyak masalah juga di sini seperti masalah arus kas, eh,
rencana produksi, itu gagal gara-gara keterbatasan anggaran. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab kebutuhan manajer akan alat praktis berbasis spreadsheet yang mampu mengintegrasikan 3 fungsi secara simultan dan realistis gitu kan. Jadi kali ini peneliti akan menjawab dan membuat sebuah penemuan baru gitu ya yang ditujukan untuk perusahaan dengan membuat gabungan model gitu, model peramalan produksi dan anggaran kas sehingga menghasilkan solusi yang optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif perspektif. Ini adalah dia membangun model matematika. Metode terpadu di mana ada variabel harga yang tadi, operasi atau produksi dan keuangan harus kas. Itu dihitung secara simultan untuk mendapatkan suatu solusi optimal global. Jadi peneliti juga menghubungkan antara harga, permintaan yang mungkin kompleks menjadi fungsi linear agar diselesaikan menggunakan alat optimal atau spreadsheet. Hasilnya luar biasa, penggunaan model ini terintegrasi secara monolitik jauh lebih unggul gitu ya dibandingkan dengan tradisional. Jadi penggabungan 3 komponen yang tadi menjadi satu sistem operasi dapat mencapai laba bersih yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya karena semua keputusan sudah include dia baik itu dari sisi harga, produksi dan arus kas gitu. Memang kan biasanya itu beda divisi, cuman di sini dibuat di satu integrasi jadi terciptalah keuntungan yang maksimal gitu. Hasilnya adalah eh, implikasinya adalah penelitian ini menghasilkan alat pengambilan keputusan berbasis spreadsheet ini sangat mudah diakses oleh berbagai manajer tanpa memerlukan perangkat lunak yang kompleks. Kerangka kerja ini berhasil merekonsiliasi aspek akuntansi baik dari sisi akrual maupun sisi kas sehingga pandangan komprehensif bagi manajemen mengenai dampak operasional terhadap posisi keuangan secara keseluruhan di akhir periode perencanaan. Baik, pada jurnal terakhir adalah mengenai apa yang seharusnya dibiayai gitu kan, a response to fund as a new purpose of supply chain management. Jadi tuh permasalahannya ialah adanya kecenderungan menempatkan supply chain finance itu sebagai operasional di Departemen Keuangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan modal kerja dan ini yang mau untung hanya pemegang saham semata gitu kan. Ini menurut peneliti fokusnya terlalu sempit ya. Jadi dia hanya mau memaksimalkan keuntungan jangka pendek bagi pemegang saham gitu. Harusnya SCF ini bisa digunakan sebagai pembiayaan gitu kan. Jadi dia itu dapat menghasilkan keuntungan yang strategis. Jadi dia tidak hanya di perusahaan tetapi juga terhadap sosial dan lingkungan perusahaan lainnya. Stakeholder maksudnya. Oke. Disinilah penulis bertujuan untuk mengkritik pandangan ini. Dia berargumen bahwa SCF harus didefinisikan secara ulang. Tidak hanya sebagai pelumas transaksi finansial yang pragmatis, tapi juga instrumen strategis yang lebih luas. Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif dan literatur review. Penulis mengintegrasikan berbagai literatur review dari disiplin ilmu yang berbeda untuk menyusun sebuah kerangka kerja komprehensif yang terbagi dalam 3 dimensi utama. Hasilnya adalah bahwa pendanaan dalam rangka rantai pasok tidak boleh berorientasi pada optimalisasi modal kerja untuk keuntungan pemegang saham sendiri, tapi harus diposisikan sebagai penggerak utama dan menciptakan perubahan sistemik untuk keberlanjutan di seluruh jaringan bisnis. Jadi implikasinya adalah bahwa perlu sekali untuk perusahaan merubah peraturan atau mungkin tujuannya jadi tidak hanya sekedar mencari laba maksimal gitu kan tapi buatlah SCF itu sebagai alat distribusi likuiditas yang adil gitu. Jadi ada banyak pihak yang mendapatkan keuntungan seperti pemasok kecil, pemasok menengah dan mereka kan ini sulit kan mendapatkan akses karena memang eh, terfokus pada pemasok besar gitu kan. Jadi pemasok kecil dan menengah ini dapat didorong untuk mencapai standar global. Dengan demikian, pendanaan ini bukan hanya soal ketersediaan uang, tapi menjadi katalisator untuk membangun rantai pasok yang lebih hijau, adil, dan tanggungnya secara jangka panjang. Baik Bapak, sekian hasil presentasi saya. Nanti linknya saya buat di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.